Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan manusia. Saya Mulyana dari MJ602. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas activity report keripik singkong kekinian aneka varian rasa eh, dalam tugas UAS mata kuliah kewirausahaan. Baik, produk overview. Overview. Keripik singkong kekinian adalah produk cemilan modern berbahan dasar singkong segar pilihan hasil panen petani lokal Indonesia yang diolah menjadi irisan keripik renyah berstruktur tipis atau crispy dibalut dengan 6 varian rasa kekinian mulai dari pedas, daun jeruk, balado, keju, barbecue, jagung bakar hingga original. Produk ini menghadirkan perpaduan cita rasa tradisional dan selera modern yang diminati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian dikemas secara higienis menggunakan kemasan standing pouch yang estetik dan dilengkapi fitur zipper agar ketahanan serta kerenyahannya tetap terjaga. Keripik singkong kekinian hadir tidak hanya sebagai hidangan ringan yang terjangkau dan lezat, tetapi juga sebagai wujud pemberdayaan ekonomi lokal yang mendukung kesejahteraan petani singkong di Indonesia. Kemudian strategi promosi atau promotion strategi. Yang pertama strategi promosi secara offline, yaitu yang pertama visual merchandising atau branding toko fisik. Strategi marketing yang dilakukan yaitu memasang papan nama dengan nama toko Putra Galuh yang mencolok dan kekinian, menata produk dalam kemasan standing pouch yang rapi pada rak transparan di area depan toko, serta memastikan area toko selalu bersih dan terang. Kemudian bagaimana evaluasinya, yaitu sangat berhasil. Pengaturan visual yang rapi dan kemasan standing pouch yang estetik terbukti mampu menarik perhatian warga yang melintas di alun-alun Parigi serta wisatawan. Hal ini secara instan memberikan kesan higienis, profesional, dan terpercaya. Kemudian yang kedua, program free tester atau uji coba gratis di lokasi. Strategi marketing yang dilakukan yaitu menyediakan toples-toples sampel, yaitu sampel gratis dari seluruh varian rasa. Kemudian di meja, yaitu yang ditempatkan di meja kasir toko agar calon pembeli dapat mencicipi kerenyahan dan rasanya secara langsung sebelum membeli. Bagaimana hasilnya? Yaitu sangat berhasil. Strategi ini menjadi pendorong utama konversi penjualan di tempat atau impulse buying, yaitu pengunjung yang awalnya hanya lewat atau ragu menjadi yakin dan membeli setelah merasakan sendiri kerenyahan dan bumbu tebal dari keripik singkong. Kemudian yang ketiga, pemasaran lokal lintas jalur wisata. Strategi ini memanfaatkan momen keramaian di alun-alun Kota Parigi saat akhir pekan atau acara lokal dengan membagikan brosur dan diskon khusus eh, pada toko fisik serta bekerja sama dengan pemandu wisata atau tour guide atau supir angkutan lokal Pangandaran. Kemudian strategi ini berhasil dengan efektif, yaitu menjangkau wisatawan yang sedang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran sehingga mereka menjadikan keripik singkong Putra Galuh sebagai opsi utama oleh-oleh khas kekinian. Yang keempat, layanan pesan antar atau delivery service area lokal. Strategi ini yaitu menyediakan layanan delivery order gratis atau biaya murah serta kawasan pemukiman, perkantoran, dan sekolah di sekitar Kota Parigi melalui pemesanan langsung via WhatsApp. Kemudian bagaimana evaluasinya, yaitu berhasil. Layanan ini sangat disukai oleh pelanggan lokal atau warga dan perkantoran sekitar yang ingin ngemil tanpa harus keluar rumah atau kantor sehingga meningkatkan repeat order, pembelian ulang, yaitu perharian. Kemudian yang kelima, program loyalty pelanggan dan promosi pembelian grosir atau oleh-oleh. Strategi marketing yang dilakukan yaitu menawarkan paket bundling oleh-oleh, misalnya beli 5 gratis 1 atau
khusus bagi pengunjung yang membeli dalam jumlah besar. Kemudian strategi ini dinilai cukup berhasil karena paket bundling ini terbukti meningkatkan nilai rata-rata transaksi per konsumsi average order value, terutama dari pembeli kategori wisatawan atau pelanggan yang membeli untuk acara keluarga. Kemudian ada promosi secara online yaitu melalui marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Strategi ini membuka toko resmi official store atau reseller dengan memasang foto produk profesional, deskripsi yang serta dengan merincikan fitur-fitur gratis ongkir dan promosi cashback. Secara keseluruhan, fitur gratis ongkir dan promosi harga terbukti sangat ampuh menghilangkan keraguan calon pembeli dari luar daerah ataupun pulau yang awalnya terhalang biaya kirim. Kemudian sosial media commerce atau konten marketing yaitu melalui TikTok dan Instagram. Strategi ini membuat konten video renyah ASMR yaitu live streaming penjualan setiap hari di TikTok atau Instagram serta memanfaatkan fitur keranjang kuning TikTok Tokopedia untuk pembelian langsung. Secara universal, sesi live streaming dan konten visual bumbu melimpah terbukti menciptakan impulse building pembelian yaitu yang mendadak dari pengguna media sosial di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, pemasaran digital melalui WhatsApp bisnis, yaitu dengan melayani pemesanan langsung dari pelanggan setia dengan memasang katalog pada produk-produk yang dicantumkan dalam WhatsApp bisnis. Secara evaluasi, strategi ini sangat efektif dan membangun hubungan dekat dengan pelanggan online serta mempermudah transaksi pembelian ulang. Kemudian customer profile. Target pasar utama dari keripik singkong kekinian Putra Galuh terdiri dari masyarakat dari berbagai kalangan usia mulai dari remaja, mahasiswa hingga orang dewasa dengan usia 12 hingga 45 tahun yang gemar mengkonsumsi makanan ringan dalam aktivitas harian mereka. Dari segi geografis, konsumen terbagi menjadi dua kelompok utama yaitu pasar offline yang mencakup warga lokal di kawasan Parigi dan para wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata Kabupaten Pangandaran, serta pasar online yang menjangkau konsumen seluruh Indonesia melalui platform media sosial e-commerce. Produk ini menyasar segmen kelas ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas karena menawarkan hingga harga yang sangat terjangkau tanpa mengesampingkan kualitas bahan dan kerapihan kemasan. Secara psikogeografis dan perilaku konsumen yang ditargetkan adalah mereka yang memiliki gaya hidup yang hidup aktif, menyukai kepraktisan, serta senang menikmati cemilan saat santai, bekerja, belajar, maupun menonton film. Konsumen dari kalangan generasi Gen Z yaitu milenial yang sangat menyukai varian rasa modern yang berani seperti pedas daun jeruk, barbecue, balado, sementara konsumen dewasa lebih cenderung memiliki rasa-rasa klasik serta gurih seperti original, keju, dan jagung bakar. Selain itu, konsumen membeli melalui toko fisik di kawasan alun-alun Parigi umumnya mengutamakan kebersihan tempat, keramahan pelayanan, kemudahan akses, serta keberadaan kemasan standing pouch berjiper yang higienis dan praktis untuk dibawa bepergian. Kemudian kompetitor analisis. Parameternya yaitu keripik singkong Putra Galuh, pesaing industri pabrikan seperti Kusuka, Kitela, pesaing lokal, toko oleh-oleh tradisional. Bagaimana dengan kemasan? Kita menggunakan standing pouch modern atau jiper. Kemudian produk pabrikan yaitu kemasan plastik industri metalized karena dari pabrikan. Kemudian pesaing lokal yaitu plastik transparan biasa. Dengan varian rasa, produk Putra Galuh memiliki 6 rasa. Kemudian produk pabrikan yaitu original, balado, dan keju. Sementara produk lokal rasa asin, original, pedas, dan manis. Bagaimana dengan sistem penjualan? Kita menggunakan
sistem hybrid toko fisik Parigis dan toko online. Sementara pabrik pesaing di pabrikan yaitu minimarket, supermarket atau dan distributor. Sementara pesaing lokal yaitu toko fisik, pasar dan pasar tradisional. Kemudian yang terakhir hubungan dengan konsumen yaitu dengan cara interaktif dengan live streaming dan pesan antar. Kemudian dari pabrikan yaitu pasif yaitu dengan pemasaran massal. Sementara dari pesaing tradisional yaitu transaksi langsung di tempat. Kemudian sales report atau yaitu proyeksi penjualan dan analisis keuntungan. Yang pertama volume penjualan jumlah produk terjual. Jangka pendek 1 sampai 6 bulan dengan target rata-rata 20 sampai 30 bungkus per hari. Maka dalam 1 bulan 30 volume yang berhasil dijual berkisar antara 600 hingga 900 bungkus. Kemudian jangka menengah 6 sampai 12 bulan seiring perkembangan pemasaran via marketplace dan skema reseller, target penjualan meningkat menjadi 40 sampai 50 per bungkus dalam 1 hari. Yaitu dalam 1 hari. Kemudian kita alokasikan dalam sebulan 1.200 sampai 1.500 per bungkus dalam 1 bulan. Kemudian jangka panjang yaitu dengan dibukanya cabang distribusi atau penjualan proyeksi mencapai 60 sampai 80 bungkus per hari sehingga dalam 1 bulan yaitu 1.800 sampai 2.400 per bungkus dalam 1 bulan. Kemudian bagaimana dengan rincian omset dan keuntungan bersih atau profit? Rata-rata harga jual per unit yaitu 10.000 gabungan dari berbagai varian rasa dan promo-promo. Margin keuntungan sebesar 30% dari omset setelah dipotong biaya bahan baku, bumbu, kemasan, serta operasional. Sementara pada fase jangka pendek yaitu omset per bulan 6 sampai 8 juta. Estimasi keuntungan bersih setelah diambil modal yaitu 1.800 sampai 2.800 per bulan. Sementara fase jangka menengahnya yaitu 9 sampai 12 juta per bulan. Keuntungan bersih mencapai 2.700 sampai 4.200. Kemudian dibulatkan pada fase jangka panjang yaitu 10 sampai 15 juta atau lebih dalam 1 bulan. Keuntungan dalam 1 bulan dengan laba bersih atau neto yaitu 3.500 sampai 5.250 per bulan ataupun bisa lebih. Kemudian apa yang menjadi faktor lakunya produk keripik tersebut yaitu yang pertama lokasi toko yang sangat strategis. Keberadaan toko di depan alun-alun Kota Parigi menjadikan mudah diakses oleh masyarakat lokal serta jalur utama yang dilewati para wisatawan. Kemudian yang kedua kualitas, tekstur dan variasi rasa yang melimpah sesuai dengan tren selera generasi muda. Kemudian yang ketiga kemasan modern dan higienis, penggunaan kemasan standing pouch yang dilengkapi jiper menjaga produk tetap renyah, tahan lama, terlihat profesional, praktis dan mudah dibawa di kemana-mana. Kemudian yang keempat strategi pemasaran digital yang efektif, optimalisasi live streaming itu mampu menarik perhatian seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir yang kelima daya tarik free tester dan pelayanan ramah, penyediaan sampel gratis di toko fisik membangun kepercayaan calon pembeli secara langsung sebelum melakukan transaksi. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.